Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Emilia, NPM 17110808105. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Pengertian sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam yaitu suatu kesatuan komponen yang terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai ajaran Islam. Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dasar pendidikan nasional terbagi menjadi 3, yaitu Dasar Tut Wuri Handayani mencakup 3 semboyan, ing ngarso ing tulado jika di depan menjadi contoh, ing madya mangunkarsa artinya jika di tengah-tengah membangkitkan, yang ketiga Tut Wuri Handayani artinya di belakang mengikuti dengan awas. Yang kedua, dasar belajar sepanjang hayat. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan oleh lingkungan masyarakat, rumah tangga, dan sekolah. Dasar kemandirian dalam belajar menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator di samping perannya sebagai informator. Dasar sistem pendidikan Islam. Di dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 52, dan demikian kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami sebelumnya. Kamu tidak mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran dan tidak pula mengetahui apa iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami beri petunjuk dengan dia. Siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalannya yang benar. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya orang mukmin yang paling dicintai oleh Allah ialah yang senantiasa tegak dan taat kepadanya, dan memberikan nasihat kepada hambanya, sesempurna akal pikirannya, serta menasihati pula akan dirinya sendiri, menaruh perhatian serta mengamalkan ajarannya selama hayatnya, maka beruntunglah dan memperoleh kemenangan ia. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang menjadi acuan tertinggi di negara Indonesia, apapun bentuk dan tingkat pendidikannya. Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan Islam dalam perspektif Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Amir Faisal. Tujuan pendidikan Islam pada hakikatnya sama dengan tujuan diturunkannya agama Islam, yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa. Faktor-faktor atau komponen pendidikan Islam. 1. Faktor tujuan. Faktor tujuan adalah pendidikan dalam proses haruslah mengurai pada pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan insani, mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya bagi bahagia dunia dan akhirat. Faktor pendidik, yaitu guru mempunyai kedudukan yang mulia dan sangat penting. Menurut Imam Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, faktor anak didik adalah merupakan
Suatu faktor pendidikan yang paling penting karena tanpa adanya faktor tersebut maka pendidikan tidak akan berlangsung. Yang keempat, faktor alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk mencapai suatu pendidikan tertentu. Yang kelima, faktor lingkungan. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan terutama bagi perkembangan anak, bahkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Jenis dan jenjang pendidikan dalam SPI dan SPN. 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang ketiga, pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Yang keempat, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan tahu memiliki potensi kecerdasan dan bakat.